Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Andika Darmawan, Anggi Putri Prameswari, dengan saya sendiri Bangkit Karisma Insan Pengayom, Nurul Fadilah Dwiyanti, Rena Violeta, dan Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan dari mata kuliah landasan pendidikan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Andika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bangkit atas waktu yang telah dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Andika Damawan Firdaus akan membacakan materi tentang pengertian dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiahnya, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dan dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat juga mencakup dari keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk dari ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih Andika atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofi filsafat. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan menurut Data tahun 2001. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Fungsi landasan pendidikan dapat dideskripsikan seperti suatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya, atapnya, dan sebagainya didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan atau fondasi yang kokoh. Landasan pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Cohen, LNM tahun 1999, bahwa terdapat 3 cabang-cabang filosofi filsafat yang masing-masing memiliki subcabang. Ketiga cabang-cabang tersebut adalah metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran, dan aliran tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Nurul dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Salsa telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Dwiyanti. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filosofi pendidikan. Terdapat 9 aliran filosofis pendidikan. Yang pertama yaitu 1. Landasan idealisme. Para filosof ini mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual. Menurut epistemologis, pengetahuan itu diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi. Sedangkan aksiologi bahwa manusia itu diperintah melalui nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Kedua, landasan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan. Bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Ketiga, landasan pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Esensi diri pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat. Keempat, landasan eksistensialisme.
Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialisme berusaha memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Yang kelima, landasan progresivisme. Teori pendidikan progresivisme secara umum dipengaruhi filsafat pragmatisme, khususnya pemikiran yang dilahirkan John Dewey. Hal ini sangat identik dengan pemikiran filsafat Dewey yang memandang betapa pengalaman selalu menjadi hal pokok dan utama. 6. Landasan esensialisme. Menurut penganut esensialisme, tugas pendidikan tidak lain adalah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar yang berkaitan dengan pemerolehan materi dalam hidup. Dalam prakteknya, para esensialisme cenderung menekankan sesuatu yang dikenal 3R, mulai reading, writing, dan arithmetic, menulis, membaca, dan berhitung. 3 hal ini dipandang sebagai pengetahuan dasar yang begitu ditekankan dalam esensialisme. Ketujuh, landasan perennialisme. Menurut pandangan perennialisme, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi, agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Sekolah pada dasarnya adalah sebuah tatanan artifisial, yaitu tempat intelek-intelek yang belum matang berkenalan dengan capaian-capaian terbesar manusia. Kedelapan, landasan rekonstruksianisme. Menurut pandangan rekonstruksionisme, pendidikan perlu merombak tata susunan lama dalam menyusun tata kehidupan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Yang terakhir, ada landasan behaviorisme. Tujuan pendidikan menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian ini atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi, fakta mengikuti aturan dari bagian keseluruhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bangkit Karisma Insen Pangayom. Kepada Saudara Bangkit, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Nurul. Perkenalkan, nama saya Bangkit Karisma Insen Pangayom. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik. Sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta bermuara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bangkit atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus atau permasalahan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia dan pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan selama ini telah mencapai berbagai keberhasilan. Namun masih terdapat masalah-masalah pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya saja, di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju.
Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah-daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tetapi juga kurangnya tenaga pengajar, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya. Padahal bagi anak-anak di bawah umur, sangatlah membutuhkan pendidikan minimal sekali adalah sekolah dasar. Sebab, jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada sekolah dasar, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia. Baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian, mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang diidentifikasi dan dijelaskan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009 tentang permasalahan pendidikan, yaitu meliputi 1. Masih rendahnya pemerataan dan akses pendidikan, 2. Masih rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, 3. Masih lemahnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Next. Kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional, yaitu A. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, B. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, C. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Baik, segitu saja materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rena Violeta. Waktunya dipersilakan. Terima kasih Anggi untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rena Violeta. Saya akan menjelaskan peranan landasan filosofi pendidikan. Asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi landasan religius pendidikan, landasan filosofi pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, landasan hukum atau yuridis pendidikan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan. Seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Contohnya, karya Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan. Memberikan rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu tersebut bertolak belakang pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Landasan filosofi pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam, sebagaimana ragam aliran filsafat. Sebab dikenal adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, landasan filosofi pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan. Asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian yang keempat adalah landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku. Dijadikan titik tolak dalam pendidikan, peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah
memberikan rambu tertentu bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesimpulan yang bisa kita tangkap adalah bahwasannya setiap negara memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri, sesuai dengan apa yang menjadi pedoman mereka dan suatu kebudayaan dari negara tersebut, kekhususan pada adat istiadat, pola tingkah laku, ide-ide, maupun sistem nilai. Sedangkan Indonesia sendiri berpedoman pada Pancasila. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.